semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Bina Iman Anak Paroki Ijen. Nah, pastinya pagi ini adik-adik sudah tidak sabar untuk menunggu aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelumnya Kak Mega mau ucapin selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Adik-adik semuanya, hari ini yang pasti sudah ada suster, frater, dan kakak-kakak yang siap menemani hari-hari kegiatan Bina Iman hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita awali kegiatan dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Terima kasih juga atas hari baru ini. Pada hari ini kami akan mengikuti Bina Iman secara online dari rumah kami masing-masing. Datanglah, kami mengundang Engkau untuk mendampingi, menemani, menuntun, dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan penuh sukacita. Hati kudus Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi nih dengan Frater Tian. Tidak terasa ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, pada pagi hari ini kita semua akan merenungkan bersama-sama Injil yang sudah kita dengarkan tadi. Pertama-tama, Frater Tian ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik pernah mengalami sakit? Nah, bagaimana rasanya adik-adik ketika mengalami suatu penyakit? Pastinya tidak enak kan? Nah, Frater Tian juga pernah mengalami suatu penyakit. Dulu, Frater Tian pernah mengalami sakit MA. Nah, sakit MA itu disebabkan karena Frater sering telat makan. Jadi selama beberapa hari, rasanya perut Frater mual dan ingin muntah. Kemudian Frater juga kehilangan nafsu makan. Intinya, ketika Frater mengalami sakit MA, Frater tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dengan keadaan seperti itu, Frater tentunya mencoba bagaimana caranya agar dapat sembuh. Nah, Frater kemudian meminum obat sakit MA dan mengatur pola makan. Dan pada akhirnya Frater pun sembuh. Nah, oleh karena itu, Frater Tian yakin bahwa adik-adik semua tidak akan menginginkan apabila mengalami suatu penyakit. Nah, di dalam Injil hari ini menceritakan tentang sakit juga. Nah, Injil hari ini menceritakan bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit demam. Seperti halnya manusia pada umumnya dan adik-adik semua yang berada di rumah, yang apabila sakit akan mengupayakan kesembuhan, ibu mertua Simon juga melakukan hal yang sama. Nah, ibu mertua Simon dengan bantuan Yakobus dan Yohanes bersama-sama pergi menemui Yesus untuk memohon kesembuhan kepada Yesus. Nah, Yesus yang mendengarkan kabar dari ibu mertua Simon ini akhirnya menemui ibu mertua Simon dan kemudian menyembuhkan dari sakit demamnya. Nah, bukan hanya itu saja, Injil hari ini juga menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan juga orang-orang yang kerasukan setan. Nah, apakah yang dapat kita maknai melalui Injil hari ini? Pertama-tama, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah setia kepada manusia dan tentunya mengingat manusia. Allah mengingat manusia baik ketika manusia mengalami masa-masa sulit seperti mengalami sakit maupun ketika mengalami
masa sukacita. Nah, Allah tidak akan meninggalkan manusia sebab manusia merupakan makhluk yang Ia ciptakan secitra dengan Allah. Nah, manusia juga merupakan makhluk ciptaan yang paling Ia cintai. Nah, selanjutnya dalam Injil hari ini kita semua diajak untuk menjadi agen-agen pewarta Injil kepada semua orang, baik ketika mengalami masa-masa kegembiraan atau sukacita dan juga ketika mengalami masa-masa sulit atau penderitaan. Nah, sebagai pertanyaan yang dapat mengantar adik-adik semua kepada permenungan yang lebih mendalam, marilah kita bertanya-tanya kepada diri masing-masing, sudah sejauh manakah kesetiaan saya kepada Allah? Apakah saya sudah setia dan mengingat Allah ketika mengalami masa sukacita, atau malah sebaliknya, saya mengingat Allah ketika hanya mengalami masa-masa sulit? Marilah kita bertanya kepada diri masing-masing. Demikianlah renungan ini, berkah dalam, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat sebuah prakarya, yaitu Hansaplas Firman. Bahan-bahannya yaitu kertas bahan kreativitas yang sudah dicetak atau di-print seperti ini. Kemudian 1 buah gunting dan 1 buah lem ya. Pertama-tama kita akan menggunting bahan kreativitas ini menjadi 2. Kita butuh 1 pasang aja, atas dan bawah. Nah, kalau sudah selesai digunting, hasilnya akan seperti ini. Ini yang atas bisa disambungkan seperti itu, dan itu yang bawah. Nah, ini yang bagian bawah ada lingkaran-lingkaran kanan dan kiri, itu yang akan ditutup menggunakan bagian yang atas. Kita bisa pakai lem. Seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan memberi lem di bagian lingkaran kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, cukup aja. Kanan dan kiri, yang tengah tidak perlu diberi lem ya. Kemudian kita akan menempelkan seperti ini. Bagian pertama dulu, kemudian dieratkan. Nah, jangan sampai yang tengah juga kelem. Terus yang kedua juga disatukan seperti ini. Nah, sudah. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa membuka yang bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Tengahnya ada firmannya, tulisan firmannya. Firmannya yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Oke, seperti itu. Sudah jadi. Adik-adik, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena atas cinta kasih-Mu, Tuhan perkenankan kami mengikuti Bina Iman dari awal, pertengahan, hingga akhir. Telah banyak yang kami dapatkan hari ini Tuhan. Berikanlah rahmat-Mu agar kami dapat mempelajari setiap pesan dan makna dari firman, renungan, dan aktivitas dari Bina Iman hari ini. Berilah berkat Tuhan juga untuk kami dan semua teman-teman Bina Iman serta para pembina PIA. Semoga kami semua selalu sehat sehingga dapat terus semangat mengikuti Bina Iman setiap hari Minggu. Akhirnya ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa didampingi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Ingat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, gimana nih Bina Iman Online hari ini? Pasti sangat seru kan? Kita sudah berdoa bersama hari ini, lalu kita juga sudah bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan refleksinya, dan juga kita mengerjakan kreativitas. Dan yang tak ketinggalan, kita juga sudah mendapat berkat dari Romo. Minggu depan kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Online, dan tak lupa juga kita akan seru-seruan lagi bersama suster, frater, dan kakak-kakak pembina yang lain. Oh ya, jangan lupa klik subscribe dan juga kasih jempolnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya kita bisa bersama-sama memuji, bersukaria, dan bersukacita dalam Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan.